Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kita sedikit berbincang saja ya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dari hasil Ramadan ini akan tercermin suatu efek positif untuk keberhasilan kita, terutama dalam bagaimana kita meningkatkan kapabilitas kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, eee, Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya teman-teman yang berbahagia, di channel Waris ini tentunya kita akan sedikit spill kembali ya terkait dengan kenapa sih pentingnya, kaitannya dengan pembahasan ini. Memang, di beberapa ayat di dalam khususnya Quran surat An-Nisa yang mulai dari ayat 9 hingga ayat 14 ini merupakan salah satu ya fondasi, ini awal fondasi utama dalam, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, hukum waris Islam atau faraid ya, di mana, ayat-ayat tersebut, tidak hanya mengukur angka pembagian saja ya, tetapi, juga aspek, moral dan peringatan keras bagi mereka yang melanggar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan teman-teman semuanya, berikut, merupakan yang jadi poin-poin bagi kita bahwa terkait dengan aspek moral tersebut yang, mmm, apa namanya, kita, mempunyai suatu kekhawatiran terhadap keturunan kita ya, di mana Allah memerintahkan agar kita merasa takut, jika meninggalkan keturunan yang lemah gitu ya. Ini ada yang mengistilahkan terkait dengan ekonomi yang lemah atau maupun iman yang lemah gitu ya. Kita diminta untuk bertakwa dan mengucapkan qaulan sadidan, itu perkataan yang benar atau tepat. Ini terutama dalam hal bagaimana kita, mengurus, anak yatim atau juga mengurus, wasiat gitu ya. Nah ini, dalam hal ini, kalau kita lihat di ayat 10-nya ini ya teman-teman, kalau di ayat 9 ini terkait dengan kekhawatiran terhadap keturunan kita yang ayat 10-nya, ancaman memakan harta anak yatim, yang selanjutnya adalah, kalau di ayat 11, 12 ini adalah ketentuan pembagian, waris gitu ya, dan teman-teman semuanya, setidaknya ada ahli waris laki-laki dan ada ahli waris perempuan ya teman-teman semuanya ya. Di sini, teman-teman, saya akan coba kembali spill, mengingatkan kembali kepada teman-teman ya, di hari yang berbahagia ini, oke. Oke, di sini, ahli waris itu terbagi menjadi 2 ya, ada ahli waris, eee, laki-laki ya, dan ada ahli waris, perempuan gitu ya. Nah, ahli waris laki-laki berarti semuanya, apa namanya, eee, yang berkaitan dengan laki-laki gitu ya. Oke, ini si mayit ini gitu ya, aslinya ini memang dia mempunyai, bapak gitu ya, dan dia mempunyai bapak ini punya bapak lagi gitu ya, ada kakek gitu ya. Nah ini kalau misalkan dia punya keturunan, dia mempunyai anak gitu ya. Taruhlah di sini kan karena ahli waris laki-laki berarti, di sini anak laki-laki ya, oke ya. Dari anak laki-laki itu beranak lagi gitu ya. Jadi apa, teman-teman, jadi cucu laki-laki gitu ya. Nah, di sini, si mayat ini juga punya saudara ya gitu ya. Ada saudara laki-laki kandung gitu ya. Ada saudara laki-laki sebapak gitu ya. Oke, di sini ada saudara laki-laki, eee, si ibu gitu ya. Nah ini saudara laki-laki ini juga punya anak ya. Anak, saudara laki-laki itu ya teman-teman semuanya. Oke, di sini, anak saudara laki-laki sebapak gitu ya. Nah ini kalau berkaitan dengan
anak saudara laki-laki, seibu ini, anaknya tidak ya, tidak mendapatkan gitu ya. Oke, dari sini kita ke atas ya, jadi atas, bawah, samping. Nah, setelah itu yang sejajar dengan apa namanya, bapak ini karena, eee, dia punya saudara dan dia bapaknya juga kan punya beberapa anak gitu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi, ada di sini berarti ada paman kandung ya, dan juga selanjutnya adalah, terkait dengan paman kandung, paman kandung sebapak gitu ya, paman kandung sebapak dan ini juga nanti, ada lagi anak laki-laki dari paman kandung ya, anak laki-laki dari paman kandung gitu ya. Terus, anak laki-laki dari paman sebapak ya, anak laki-laki dari paman sebapak ya. Kalau paman seibu di sini tidak ya, oke. Sampai sini teman-teman jelas ya. Jadi ada berapa di sini untuk, kita hitung dulu ya, ahli waris, laki-laki yang semuanya berjenis kelamin laki-laki ya. Ini yang mayitnya gitu ya, yang mayitnya, mayitnya mungkin bisa perempuan gitu ya, tapi yang ditinggalkan misalkan ini laki-laki gitu ya. Oke, bisa laki-laki dan perempuannya yang meninggalnya ya. Oke, di sini kita hitung kakek satu, bapak 2, anak laki-laki 3, cucu laki-laki 4, 4, terus ini ke saudara ini 5, 6, 7, 8, 9, di sini nggak ada ya, 9, 10, 11, 12, 13, tinggal, 2 lagi ya. Oke, jadi ahli waris laki-laki itu ada 15 gitu ya, teman-teman di sini ada 15, tinggal 2 lagi. Siapa itu? Yaitu ya kalau ini pasti ya, ini yang meninggalnya, istri ya, berarti di sini suami gitu ya, teman-teman semuanya, suami. Dan ini adalah yang laki-laki pembebas budak ya. Oke. Berarti di sini ada berapa? Teman-teman, di sini ada, eee tadi berapa ya? Oh, baru 13, 13, 14, di sini ada 15 gitu ya. Oke, ini kami spill kembali, ini adalah terkait dengan ahli waris dari laki-laki gitu ya, ada 15. Nah, jadi ketika misalkan di sini ya, mmm, si mayit ini mempunyai anak ya, anak laki-laki, oke, ini si bapak ini kebagian ya, kebagiannya berapa ya. Jadi, teman-teman semuanya, ketika ini ada anak laki-laki, ini, si bapak itu juga kebagian gitu ya. Jadi, di sini misalkan contohnya adalah bahwa, eee, tidak ada anak laki-laki yang lain gitu ya, terus juga tidak ada saudara lain, maka, ini laki-laki ini menjadi asobah. Ya ketika misalkan di sini tidak ada punya anak, maka si bapak yang jadi asobahnya gitu ya. Nah gitu ya, kalau misalkan ibu nanti akan kita bahas di ahli waris perempuan, kalau ibu itu biasanya ketika si anak atau si mayitnya atau si anaknya yang jadi mayit gitu maksudnya tidak memiliki anak, maka si ibu mendapatkan 1/3. Tetapi ketika memiliki anak, maka, apa namanya, si ibu menjadi, 1/6 gitu ya. Oke. Nah ini, kita ingatkan kembali terkait dengan ahli waris laki-laki. Nah ini bagaimana dengan teman-teman semuanya dengan ahli waris perempuan gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi di sini, apa namanya, ada mayit gitu ya, oke. Berarti si mayitnya itu meninggalkan suami lah gitu ya, eee, mayit kalau ini perempuan, oh ya maaf, ini karena perempuan ya, berarti meninggalkan istri ya. Oke, kalau misalkan di sini kalau, istri ketika si mayitnya itu mempunyai anak, ya asalnya dia mendapatkan, ya kalau tidak punya anak itu 1/4, maka kalau punya anak jadi 1/8 gitu ya. Teman-teman semuanya ini istri ya, terus juga di sini ada perempuan,
pembebas, budak gitu ya. Nah nah ini, teman-teman semuanya, apa namanya, pada ahli waris perempuan ini teman-teman ya, di sini tentunya ada ibu ya, ke atasnya ada siapa, ada ibu dan juga ada nenek gitu ya. Oke, dan tentunya teman-teman semuanya, ada juga di sini, karena ini apa, ahli waris perempuan jadi, ibunya yuk kan ibu tuh punya kakek juga ya. Jadi, teman-teman semuanya bahwa di sini, di samping nenek dari ibu juga ada nenek dari bapak gitu ya. Nah gitu ya, nenek dari bapak gitu ya, oke. Nah di sini teman-teman, setelah asalnya kita udah tahu yang ke atasnya ya kita, ke furunya yang ke bawah gitu ya, oke. Teman-teman semuanya di sini ada apa, ada anak perempuan gitu ya dan, di sini ada, apa namanya, cucu perempuan, di sini ada cucu perempuan tetapi ini dipersyaratkan bahwa dari anak laki-laki ya, dari siapa, yang karena juga, hanya menampilkan ahli waris, maaf di sini ahli waris perempuan ya, ahli waris perempuan maka, di sini cucu perempuan dari siapa, dari anak laki-laki gitu ya. Oke itu yang mendapatkan warisan dan selanjutnya, dari sini teman-teman semuanya ada, saudara perempuan kandung gitu ya teman-teman ya. Ada juga, eee, saudara perempuan sebapak ya, ada saudara perempuan sebapak dan juga ada saudara perempuan se seibu gitu ya teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana ini anak-anaknya dapat enggak gitu ya. Nah ini tidak mendapatkan ya, yang ini tidak mendapatkan, yang ini tidak mendapatkan gitu ya. Terus juga kan di sini juga punya nanti akan ada bibi ya, kalau tadi paman gitu ya. Kalau di sini bibinya gimana nih? Di sini para bibi ya, ada bibi sebapak gitu ya, taruhlah seperti itu. Bibi, si ibu, ya bibi ya bibi kandung ya, bibi kandung dulu ini sebapak, terus ada bibi, si ibu ini apakah akan mendapatkan, jatah warisannya? Ternyata, teman-teman ini, tidak ada, demikian juga ini ya, tidak ada. Jadi ahli waris perempuan itu ada berapa? Kita hitung ya sama-sama ya. Oke, ya dari sini dulu ya, dari atas satu 2 3 gitu ya, ada 3 ya, dari, atasnya juga ada 3 teman-teman ya, di bawahnya ada apa namanya, 4 4, di sini 5 5 ya cucu perempuan dari anak laki-laki, 5 di sini 6 7 ya, 8 ya. Nah ini, eee perempuan pembebas budak berarti 9 kalau ini istri adalah 10. Ya kalau misalkan istri yang tidak punya anak ya, yang meninggalnya maka istri mendapatkan, 1/4 gitu ya, eee dan kalau misalkan punya anak berarti 1/8 gitu ya. Ini, teman-teman semuanya, eee, kami ingatkan kembali bahwa ahli waris itu, eee berbeda ya antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ya. Kalau dalam hal ini ahli waris laki-laki itu ada terdapat berapa tadi? Ada 15 ya teman-teman semuanya dan ahli waris perempuan itu ada berapa? Ada apa namanya? Ada 10 gitu ya. Nah, oke jadi di sini kita harus bisa melihat, semua harta peninggalan dari mayit yang dinamakan, sebagai tirkah untuk nanti kita hitung di dalam, ilmu, faraid atau ilmu waris ini gitu ya. Jadi, nanti, setelah, dipenuhi wasiat yang dibuat, oleh, karena nanti akan ada bahasan tersendiri terkait dengan wasiat itu ya, kita cukupkan, sampai di sini terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana,
begitu detailnya ilmu waris ini, apa namanya, untuk bisa kita pelajari dengan, sangat-sangat mudah gitu ya. Contohnya adalah, terkait dengan bagaimana, si bapak mendapatkan berapa, si ibu ketika si bapaknya apa namanya, meninggalkan si istrinya meninggalkan si bapak tanpa, apa namanya, meninggalkan keturunan, berarti bapaknya itu mendapatkan, setengahnya. Tetapi ketika mendapatkan keturunan dari istrinya, maka si bapak ini akan mendapatkan, seperempat gitu ya. Nah ini, teman-teman semuanya, ini juga, menjadi suatu hal yang perlu kita, ya karena memang semuanya detail dicantumkan, pembagiannya di dalam Al-Qur'an ya, dan teman-teman semuanya, mmm pada pertemuan yang akan datang kita juga akan nanti lebih detail terkait dengan, apa, ada hijab nukson gitu ya, apa itu hijab nukson, kita akan bertemu pada lanjutan video yang akan datang, tapi sebelumnya saya, akan spill dulu, taqabbalallah kembali lagi ya, tidak bosan-bosannya semoga semangat Ramadan ini akan tetap kita bawa di dalam kehidupan kita yang akan datang ya, dan karena memang ketakwaan itu adalah satu-satunya rezeki kita yang harus kita capai dengan, apa namanya, upaya yang maksimal. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami spill lagi, kami insyaallah ke depannya akan membuat, suatu grup terkait dengan, grup manajemen rumah tangga, karena ini berkaitan dengan harta ya teman-teman. Kalau orang berkaitan dengan harta ini sifatnya sensitif ya, ini akan berpengaruh juga terhadap bagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan silaturahim kita ya. Jadi, ini juga, cukup cukup, apa, pembahasan yang cukup luas sekali karena, apa namanya, dalam channel manajemen harta ini, manajemen keluarga maksudnya ya, maaf, karena bukan hanya berbicara terkait dengan harta ya, terkait dengan warisan, tetapi juga bagaimana kita mengelola keluarga ini dengan baik sehingga, kita menghasilkan generasi-generasi yang unggul yang akan, membangkitkan, civilization atau peradaban yang mulia ya, yang akan membangun negeri kita, rahmat bagi alam semesta sebagaimana visi dan misi dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.